Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko itu ada 3 proses. Yang pertama yaitu adalah proses penetapan konteks, yang kedua penilaian risiko, dan yang terakhir itu adalah proses penanganan risiko. Sebelum saya menjelaskan tentang 3 proses ini, saya akan lebih dulu menjelaskan tentang proses manajemen risiko itu apa sih. Proses manajemen risiko itu adalah tahapan yang dilakukan untuk mengelola risiko secara sistematis. Enterprise Risk Management, atau bisa juga disingkat dengan ERM. ERM itu adalah manajemen risiko dalam suatu organisasi. Berikut ini membicarakan lebih lanjut ketiga konsep dasar manajemen risiko tersebut. Yang pertama itu adalah penetapan konteks. Penetapan konteks manajemen risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan melakukan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu perusahaan. Proses kedua yaitu adalah penilaian risiko. Penilaian risiko ini meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi, dapat disusun sebuah daftar risiko untuk kemudian dilakukan pengukuran risiko untuk melihat tingkatan risikonya. Proses pengukuran risiko berupa analisis risiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Nah, yang terakhir itu ada proses penanganan risiko. Proses penanganan risiko ini adalah penanganan risiko yang berupa perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Nah, pada akhirnya ketiga proses tersebut disertai dengan 2 proses pendukung lainnya, yaitu komunikasi dan konsultasi untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan mencapai sasaran dengan tepat. Sekian presentasi saya malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan atau menerapkan rencana manajemen risiko yang efektif dan proaktif. Nah, yang pertama yaitu ada risk identification. Pada langkah pertama ini, biasanya perusahaan harus melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi atau dapat terjadi di perusahaan. Nah, risiko ini biasanya dalam berbagai aspek di perusahaan akan dibagi menurut kategori atau bidangnya masing-masing agar mempermudah proses penyelidikan selanjutnya. Yang kedua ada risk assessment. Setelah kita tahu risiko yang terjadi di perusahaan kita harus menilai tingkat keparahan risiko yang terjadi di perusahaan kita. Dalam hal ini biasanya setiap individu dalam berbagai aspek tadi melakukan penilaian terhadap risiko yang sedang diselidiki. Yang ketiga ada risk response. Nah, dalam langkah ini biasanya dilakukan lagi langkah-langkah dalam pengelolaan risikonya, yaitu yang pertama ada risk avoidance, yaitu mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan risiko. Yang kedua yaitu ada risk reduction. Biasanya ini mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak yang terjadi atau bisa jadi keduanya. Nah, ini biasanya dilakukan melalui pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga yaitu ada risk
sharing or transfer, yaitu pengendalian ini biasanya dilakukan melalui pihak outsourcing, asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya ada risk acceptance, yaitu memilih atau tidak mengambil tindakan apapun dalam menanggulangi resiko atau melainkan menerima resiko yang terjadi. Selanjutnya ada create a risk management plan, yaitu menyiapkan penanggulangan risiko yang tepat untuk berbagai bidang risiko. Selanjutnya, bagaimana pentingnya pemantauan atau monitoring dalam manajemen risiko? Pemantauan atau monitoring dalam manajemen risiko sangat penting dan harus dilakukan. Kenapa? Karena dengan pemantauan kita bisa tahu apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang lagi terjadi pada perusahaan kita, serta penyebab atau solusi yang ada untuk perusahaan kita. Nah, selain itu sangat penting juga untuk memantau dan meninjau perkembangan serta perubahan status risiko, efektivitas strategi dan pelaksanaan perlakuan serta pengendalian risiko dan perencanaan sistem manajemen risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Sasaran manajemen risiko. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, politik, dan organisasi. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya bagi entitas manajemen risiko, seperti manusia, staf, dan organisasi. Kategori risiko. Kasidi pada tahun 2010 membagi jenis risiko menjadi dua. Yang pertama itu ada risiko spekulatif atau yang kita sering kenal dengan sebutan risiko bisnis. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan dapat juga memberikan kerugian. Misalnya, seseorang yang menginvestasikan dananya di suatu tempat akan mengalami dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu investasinya akan menguntungkan, dan kemungkinan kedua itu investasinya akan merugikan. Yang kedua itu ada risiko murni. Risiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Misalnya kebakaran. Jika perusahaan mengalami kebakaran, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Mengidentifikasi risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko seperti kerugian yang potensial yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu diperlukannya checklist untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatif pengklasifikasian risiko dalam suatu checklist adalah yang pertama ada kerugian hak milik. Kerugian hak milik terbagi atas 3. Yang pertama itu ada kerugian langsung yang dihubungkan dengan kebutuhan untuk mengganti atau koperasi atau kehilangan harta. Yang kedua ada kerugian tidak langsung, seperti keharusan untuk menghancurkan sisa gedung yang rusak akibat kerugian langsung. Yang ketiga ada kerugian pendapatan, seperti penghentian kegiatan sementara yang disebabkan oleh suatu kerugian di mana tidak boleh ditempatinya ruangan kerja. Yang kedua ada kewajiban mengganti kerugian orang lain karena rusaknya hak milik orang lain atau terlukanya orang lain. Yang ketiga ada kerugian personalia. Kerugian personalia ini terbagi atas 2. Yang pertama ada kerugian bagi perusahaan karena kematian, cacat, atau mengundurkan dirinya pegawai, langganan, atau pemilik. Kedua, kerugian bagi keluarga pegawai yang disebabkan oleh kematian, cacat, atau pemberhentian. Menganalisa risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat seberapa besar potensial terjadinya kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Sehingga pada tahap ini sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terbaik supaya nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. 2 faktor penyebab risiko adalah bencana dan bahaya.
Sementara bahaya terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama itu ada bahaya fisik. Bahaya fisik misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu perusahaan. Yang kedua ada bahaya moral. Misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan. Yang ketiga ada bahaya morale. Misalnya sikap yang tidak hati-hati atau kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu perusahaan. Yang keempat itu ada bahaya karena hukum atau peraturan, misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya di sini akan menyampaikan apa itu mitigasi risiko, karena ini termasuk ke dalam proses manajemen risiko. Mitigasi risiko itu merupakan suatu langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Kemudian ada upaya penanggulangan risiko. Yang pertama yaitu untuk menghindari kemungkinan terjadinya peril. Peril ini adalah suatu dampak yang disebabkan oleh risiko, suatu dampak kerusakan atau kerugian dari risiko tersebut. Kemudian yang kedua ada mengurangi kesempatan terjadinya peril. Yang ketiga yaitu menerima atau memikul kerugian yang timbul atau meretensi. Yang keempat yaitu memindahkan kerugian potensial kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu contoh kasus di suatu perusahaan terkait dengan proses manajemen risiko. Contoh kasus yang kami ambil di sini yaitu contoh kasus pengelolaan aset di suatu perusahaan. Misalnya di suatu perusahaan itu pasti kita menggunakan aset dalam bekerja. Baiklah teman-teman, di sini kami mengambil contoh kasus pengelolaan aset di suatu perusahaan. Di sini ada risiko yang mungkin terjadi, yaitu risiko ekonomis atau nilai suatu aset. Biasanya faktornya itu disebabkan oleh faktor intrinsik dari suatu aset tersebut, yaitu faktor dari dalam, misalkan kerusakan, atau ada faktor ekstrinsik atau faktor dari luar, yaitu bisa disebabkan oleh pengaruh perkembangan teknologi sehingga memunculkan teknologi baru, sehingga teknologi lama tersebut ditinggalkan atau tidak digunakan lagi. Resiko yang selanjutnya yaitu kemampuan sumber daya manusia. Hal ini bisa terjadi pada saat pengelolaan administrasi di suatu perusahaan. Ini merupakan suatu potensi risiko karena pengelolaan administrasi yang tidak tertib, pengarsipan atau pendokumentasian yang buruk bisa menambah kerugian di masa yang akan datang. Nah, dari kedua risiko yang telah kami sampaikan tadi, kesimpulannya yaitu dari kasus tersebut bisa kita menganalisa bagian mana yang termasuk dalam tahapan siklus proses manajemen. Apakah itu pengidentifikasian, pengukuran, monitor, atau pengevaluasian, serta mengendalikan. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan dan perbaikan yang membangun untuk kami kepada teman-teman, kami persilahkan.